Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga kita selalu ada dalam lindungannya. Kami dari kelompok 2 akuntansi A3 semester 3 yang beranggotakan Siti Suryani, Naila Julpa, Muklis, Aminatus Soimah, Adamilan Brilian, Sasa Yuliana Iswara, dan Ahmad Sirojudin Waljum. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memaparkan mengenai e-commerce, yaitu tentang pasar digital dan barang digital. Pengertian e-commerce. Yang dimaksud dengan e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, WW, atau jaringan komputer lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce business to business, B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Yang kedua ada e-commerce business to consumer, B2C. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga ada consumer to consumer, C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Yang keempat dan yang terakhir adalah consumer to business, C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Selanjutnya ada komponen e-commerce, antara lain 1. Produk, 2. Tempat menjual produk, 3. Cara menerima pesanan, 4. Metode pembayaran, 5. Metode pengiriman, 6. Customer service. Kemudian, manfaat e-commerce bagi bisnis dan konsumen. Yang pertama, manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis antara lain 1. Kemudahan dalam aktivitas jual beli, 2. Memangkas biaya pemasaran, 3. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, 4. Dapat menjangkau target market yang lebih luas, 5. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, 6. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Sedangkan manfaat e-commerce bagi konsumen antara lain 1. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. 2. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. 3. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Dampak negatif e-commerce antara lain 1. Potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. 2. Kemungkinan terjadi pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Yang ketiga, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Yang keempat, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Yang kelima, kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Yang terakhir, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Dan selanjutnya adalah model pendapatan e-commerce. Adapun untuk pendapatan dari e-commerce sendiri, yang pertama model pendapatan iklan, yang kedua model pendapatan penjualan, yang ketiga model pendapatan pelanggan, yang keempat model pendapatan free atau freemium, yang kelima model pendapatan biaya transaksi, dan yang terakhir model pendapatan afiliasi. Selanjutnya yaitu pemasaran e-commerce. Pengaruh e-commerce dan internet terhadap pemasaran dan komunikasi pemasaran antara lain internet menyediakan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah.
Internet juga menyediakan cara baru untuk mendapatkan informasi dari konsumen, menyesuaikan penawaran produk, dan meningkatkan nilai konsumen. Format utama dari pemasaran dan periklanan yang digunakan di dalam e-commerce antara lain 1. Mesin pencari, 2. Tayangan iklan, 3. Video, 4. Terklasifikasi, 5. Rich media, 6. Generasi pemimpin, 7. Pemberian sponsor, dan 8. surel. Banyak e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku konsumen untuk meningkatkan efektivitas dari banner, rich media, dan iklan video. Penargetan perilaku atau behavioral targeting bertujuan untuk mendapatkan clickstream atau jejak perilaku untuk melakukan klik seseorang pada ribuan situs web dengan tujuan untuk memahami minat mereka pada iklan yang cocok dengan perilaku atau minat mereka. Penargetan perilaku terjadi pada 2 tingkat. Yang pertama, pada tingkat situs web individu, dan yang kedua, pada beberapa jaringan iklan yang membawa pengguna dari ribuan situs web. Semua situs web mengumpulkan data dari aktivitas pencarian oleh pengguna, lalu mengumpulkannya ke dalam suatu database. Mereka memiliki alat atau cara untuk 1. Merekam situs yang sering dikunjungi pengguna situs web, 2. Situs apa saja yang dikunjungi pengguna setelah meninggalkan situs sebelumnya, 3. Tipe sistem operasi yang digunakan, 4. Pencari informasi, dan kelima bahkan beberapa data informasi. Baik, selanjutnya e-commerce sosial. E-commerce sosial merupakan perdagangan yang mengacu pada konsep grafik sosial atau social graph digital. Grafik sosial digital memetakan semua hubungan-hubungan sosial yang signifikan secara online. Dalam e-commerce, produk yang layanan Anda beli akan memengaruhi keputusan teman Anda, dan keputusan mereka akan memengaruhi kepada Anda. Jadi saling keterkaitan. Terdapat 4 fitur dari perdagangan sosial, social commerce, yang sedang mengalami peningkatan pada saat ini, yaitu pada gambar di samping ada 4 fitur perdagangan sosial yang sedang mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, sekitar 80% dari e-commerce B2B secara online masih menggunakan sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik. Electronic Data Interchange atau EDI, yang memungkinkan pertukaran informasi komputer antara dua organisasi dari transaksi standar seperti faktur, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Walaupun masih banyak perusahaan yang menggunakan jaringan tersendiri untuk EDI, mereka semakin memungkinkan terhubung lewat situs karena teknologi internet menyediakan fleksibilitas lebih banyak dan platform dengan biaya murah untuk terhubung dengan perusahaan lainnya. Berikut pertukaran data elektronik atau EDI. Selanjutnya, jaringan industri swasta atau Private Industrial Network umumnya terdiri atas perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Jaringan ini dimiliki oleh pembeli, dan dengan jaringan ini perusahaan, pemasok, distributor, dan mitra bisnis penting lainnya yang telah ditunjuk dapat saling berbagi rancangan dan pengembangan produk, pemesanan, jadwal produksi, manajemen, persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur termasuk grafik dan email. Istilah lain dari jaringan industri swasta adalah pertukaran swasta atau private exchange. Ruang pasar internet, net marketplace, yang terkadang disebut dengan ELOM atau memberikan pasar digital tunggal yang didasarkan pada teknologi internet untuk banyak pembeli dan penjual yang berbeda. Pertukaran atau exchange secara independen dimiliki oleh pihak ketiga.
net marketplace yang menghubungkan ribuan pemasok dan pembeli untuk pembelian di tempat. Banyak exchange yang menyediakan pasar vertikal untuk industri tunggal seperti makanan, elektronik, atau perlengkapan industri, dan mereka berhubung langsung dengan input langsung. Di samping sebuah gambar dari net marketplace. Selanjutnya, platform digital mobil dan e-commerce mobil. Aplikasi m-commerce telah mengambil alih layanan yang penting dari sisi waktu yang mempertimbangkan orang-orang untuk bergerak dan menyelesaikan tugas lebih efisien dari metode lainnya. Di sini manfaat salah satunya untuk lebih mendorong orang-orang agar lebih efisien dalam menyelesaikan tugas dari metode yang lainnya. Beberapa bagian di bawah ini yang menggambarkan beberapa contohnya dari platform digital mobil. Ada 4. Yang pertama, location based service. Yang kedua, banking and financial service. Yang ketiga, wireless advertising and retailing. Menyediakan browser. Location menyediakan browser jenis khusus untuk smartphone yang dilengkapi dengan build GPS dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi yang tepat. Untuk memudahkan mengidentifikasi lokasi, dan jenis ini khusus untuk smartphone. Selanjutnya, banking and financial service. Bank dan perusahaan kartu kredit menyediakan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola rekening mereka dari perangkat mobil mereka. Yang ketiga, wireless advertising and retailing. Meskipun pasar mobil advertising saat ini kecil, hal ini diperkirakan akan berkembang pesat karena semakin banyak perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan database baru informasi spesifik lokasi. Selanjutnya, games and entertainment. Ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portabel. Download streaming game digital, film, acara, TV, musik, dan nada dering. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Tujuan dari pembuatan situs ini adalah untuk penjualan dan pelayanan pelanggan perusahaan, yang sebagian besar adalah toko-toko mesin kecil dan toko-toko pembuatan logam di seluruh dunia. Bagaimana memulainya? Yang pertama, harus memperhatikan area utama di mana perlu membuat keputusan-keputusan. Keseluruhan usaha pembangun situs harus dikelola dengan baik. Jika ingin menghindari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di beberapa perusahaan. Yang kedua, perlu membuat keputusan tentang perangkat keras situs, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan. Permintaan dari pelanggan Anda yang harusnya menentukan teknologi yang akan digunakan. Juga harus berhati-hati dalam menentukan desain situs yang mengidentifikasi area kunci, dan harus segera memikirkan tentang sebuah perencanaan dari proyek. Kemudian, sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Bahwa keputusan bisnislah yang akan menentukan teknologi, bukan sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa teknologi yang digunakan harus sesuai dengan bisnis yang direncanakan. Sasaran bisnis sederhananya adalah fungsi atau kemampuan seperti yang diharapkan dari situs yang akan dikembangkan. Kemampuan sistem dan kebutuhan informasi digunakan untuk mencapai sasaran bisnis. Lalu membangun situs web secara mandiri versus alih daya. Ada banyak sekali pilihan dalam membangun dan mengelola situs web. Sebagian besar bergantung kepada seberapa banyak uang yang tersedia dan harus dikeluarkan. Pilihan keseluruhan pengembangan situs web kepada vendor eksternal hingga mengerjakan keseluruhan pengembangan situs web secara independen atau dikerjakan sendiri.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And last, I say you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.